Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah atas kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berjumpa, bisa bertemu walaupun tidak langsung alias tatap muka. Namun pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama kita menggali apa yang ada pada bacaan Al-Quran. Salah satunya adalah ilmu tajwid, kemudian juga pada makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita belajar bersama-sama dalam surah Al-Fatihah. Baik, silahkan dibuka, boleh dengan gadget ataupun dengan mushaf Al-Quran, surah Al-Fatihah, yakni terdiri dari 7 ayat. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan terakhir ayat 7. Surah Al-Fatihah ini diturunkan di Makkah, maka bisa kita sebut dengan surah Makkiyah atau surat yang diturunkan di Makkah. Ada Makkiyah dan Madinah, Madaniyah, yang diturunkan di Madinah. Baik, langsung kita mulai dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kalimat ta'awud dan saya baca dengan satu nagham atau lagu, yaitu lagu nagham nahawan. Karena ada beberapa teori dalam kita melantunkan Al-Quran. Yang pertama adalah bayati, kemudian soba, ada hijaz, ada rasyd, ada jiharkah, ada syikah, yang terakhir ada nahawan. Kali ini kita membaca Al-Quran bersama-sama dengan lagu nahawan. Kita masuk kepada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, basmalah atau ayat pertama dalam Al-Fatihah. Di sini ada beberapa ilmu tajwid dan makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf yang wajib dan perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah kalimat Allah. Di sini kalimat Allah didahului dengan mim kasroh atau mi. Maka Allah dibaca tipis. Millahi. Beda dengan kalimat Allah yang didahului dengan fathah atau a, maka kalimat Allahnya menjadi tebal. Menjadi Allahu. Bismillahi, maka kita membacanya dengan tipis. Kemudian selanjutnya Ar-Rahman. Di sini kita jumpai alif dan lam. Alif dan lam jika bertemu dengan ra, maka dimasukkan alif lamnya menjadi hilang. Bermakna kita namakan dengan idgham, ay idkhal, memasukkan alif lam tanpa dibaca, yaitu alif lam syamsiyah. Dibacanya ar-ra, bukan al-ra. Begitu. Ar-Rahmani. Kemudian selanjutnya ada kalimat Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim. Di sini ada dua ilmu tajwid yang kita ketahui. Yang pertama adalah ar-ra, ay ra yang kita baca langsung tanpa melalui alif lam. Jadi alif lamnya tidak dibaca. Kemudian Rahim. Di situ kita namakan dengan mad tabi'i karena dia berada pada akhir kalimat atau dalam waqaf, maka kita namakan, kita sebut dengan mad arid lis-sukun. Berbeda dengan kalimat rahim atau mad tabi'i yang berada di tengah-tengah ataupun di awal kalimat, dia tetap menjadi mad tabi'i. Beda dengan yang terakhir kedua,
yakni mad tabi'i yang berubah menjadi mad arid lis-sukun. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, dalam kita melakukan ayat-ayat Al-Quran, boleh kita mengambil dari salah satu lagu. Pada akhirnya kita menikmati lantunan setiap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Namun pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mencontohkan dengan lagu Nahawan. Boleh seperti kita ibaratkan seperti tangga, ada nada yang tinggi, ada nada yang sedikit rendah, ada nada yang paling bawah. Begitu sampai bawah kita ulangi menuju yang atas kembali, tangga atas, tengah, kemudian yang paling bawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, alhamdu. Di sini ada ilmu tajwid. Yang pertama tadi kita menyebut dengan idgham atau memasukkan huruf tanpa membaca alif lam. Nah, yang kedua ini, di ayat kedua ini kita membaca alif lam dengan jelas. Al-ha dinamakan qamariyah atau alif lam qamariyah, kita baca dengan jelas. Kemudian lillahi. Lillahi di sini karena diawali dengan kasrah, Allahnya diawali dengan kasrah, maka kita bacanya dengan tipis. Lillahi. Kemudian Rabbil Alamin. Di sini kita menemukan yang seperti sebelumnya, yakni qamariyah atau kita baca alif lam dengan jelas. Al-a. Bukan seperti yang pertama tadi, idgham syamsiyah. Baik. Alamin. Min. Di situ kita temukan seperti di ayat yang pertama tadi, yakni mad tabi'i yang berada pada akhir kalimat atau dalam waqaf, maka kita membacanya sebagai mad arid lis sukun. Kita ulangi bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Setelah nadanya yang tinggi tadi, alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kita turunkan sedikit nadanya. Nah, di sini kita temukan ada beberapa ilmu tajwid. Ar-Rahman. Ar-Rahman, maka alif lamnya tidak kita baca. Atau kita langsung memasukkan atau dinamakan idgham, ay idkhal. Idkhal artinya memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan huruf ra langsung tanpa membaca alif lam. Kemudian ar-rahim. Ar-rahim di sini hukum tajwidnya sama. Ar-ra, alif lamnya tidak kita baca, yakni idgham syamsiyah atau kita langsung memasukkan tanpa membaca alif lam. Kemudian di ayat ketiga, rahim, haim. Di sini ada mad yang berubah dari mad tabi'i menjadi mad arid lisukun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yakni mad tabi'i yang berada pada akhir jumlah atau waqaf di akhir ayat. Selanjutnya, Maliki yaumiddin. Kita rendahkan nadanya, semakin rendah. Maliki yaumiddin. Di sini ada 3 hukum tajwid
Yang pertama yaitu yaumi. Yau. Kita bacanya lembut, bukan yau, tapi yau. Maka karena kita baca lembut, di sini kita hukumi dengan hukum ilmu tajwid bernama madlin atau mad layin. Layin bermakna lembut. Maliki yaumiddin. Nah, setelah mad lain, di sini ada ad-din. Alif lam bertemu dengan huruf dal. Kita baca alif lamnya atau tidak kita baca. Ternyata kita jumpai huruf dal ini berada setelah alif lam, maka kita tidak membacanya. Atau langsung memasukkan dari kalimat sebelumnya, kita lompat langsung yaumiddin. Atau tidak kita baca alif lamnya. Terakhir, din. Nah, di situ ada hukum tajwid yang sama seperti sebelumnya, yakni mad tabi'i yang berubah menjadi mad 'arid lis-sukun, yaitu boleh kita baca 2 harokat sampai 6 harokat. Berikutnya, di ayat kelima, kita tinggikan nada kembali karena yaumiddin, maliki yaumiddin, di situ kita sudah merendahkan nada. Maka ayat berikutnya kita naikkan lagi agar lagunya baik, nadanya tepat, tidak bingung kita menentukan nada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita naikkan iyyaka. Di situ ada tasydid. Tasydid itu tidak boleh kita melalui begitu saja. Harus ada penekanan di dalamnya. Iyyaka. Tidak boleh kita baca iyyaka karena di situ ada tasydid. Kemudian jika sebelumnya kita hanya menemukan mad tabi'i yang berada pada akhir jumlah atau dalam waqaf, maka disinilah kita menemukan mad tabi'i yang berada pada awal ayat, yaitu kalimat iyyaka, yaitu kita baca dengan 2 harokat. Bagaimana kita mengukur 2 harokat? Ini ada satu teori yang mudah, yakni kita ayunkan. Kita ayunkan iyyaka. Ketika kita ayunkan, itu sudah terhitung sebanyak 2 harokat. Kita tidak usah menghitung terlalu lama, cukup dengan diayunkan, maka kita sudah terhitung 2 harokat. Na'budu wa iyyaka. Nah, ini juga mad tabi'i. Iyyaka kita baca 2 harokat. Kemudian nasta'in. Ain. Nah, itu baru mad tabi'i yang berada pada akhir kalimat atau akhir ayat. Maka kita membacanya sebagai mad 'arid lis-sukun. Sebanyak 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, ataupun maksimal sebanyak 6 harokat. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya dengan nada yang agak sedikit turun atau sedang. Kita ulangi dari iyyaka yang nadanya tinggi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tengah-tengah. Ihdinas sirata. Kita menemukan alif lam, kembali menemukan alif lam. Nah, di sini ada yang menarik. Ketika kita menjumpai mad tabi'i yang bertemu dengan idgham syamsiyah atau ihdina, kita sebut dengan mad tabi'i. Tapi setelahnya kita menemukan idgham syamsiyah, as-sira, maka mad tabi'i yang seharusnya dibaca 2 harokat, ihdina, tapi tidak dimasukkan, tidak dibaca, tapi langsung dimasukkan ke dalam as-sirata. Ihdinas sirata al-mustaqim. Nah, di sini lain dari mad atau maaf dari idgham syamsiyah yang as-sira, kita al-mustaqim, alif lam kita baca. Al-mustaqim. Kita menemukan kembali mad 'arid lis-sukun
pada ayat ini. Mustaqim. Baik, kita ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita lanjutkan dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata, dua harokat. Sirata. Bagaimana tadi? Kita ayunkan, cukup ayunkan saja. Sudah terhitung sebanyak dua harokat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina, ini juga termasuk mad tabi'i. Ada ya sukun, ya mati yang didahului oleh kasrah. Maka alladzina kita baca sebanyak dua harokat. Kemudian alaihim. Di sini juga ada fathah, kemudian bertemu dengan ya sukun, bermakna madlin atau mad layin. Lembut kita bacanya. Alaihim. Nah, seperti itu. Kita ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di ayat yang ketujuh ini kita baca dengan rendah. Karena ayat 7 adalah ayat penutup. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi. Alif lam yang kita baca alma. Tidak kita sembunyikan seperti yang idgham syamsiyah. Maka kita sebut ini dengan alif lam qamariyah. Bubi, bubi. Nah, di sini kita temukan mad tabi'i yang lain daripada sebelumnya, yakni waw sukun yang diawali dengan dhammah atau kalimat u yang dibaca bubi. Itu kita namakan dengan mad tabi'i, kita baca sebanyak dua harokat. Alaihim, nah, seperti yang sebelumnya ada kalimat atau kata alaihim, di situ kita baca dengan lembut. Alaihim, lai. Kita sebut dengan hukum tajwid bernama mad layin atau mad yang dibaca dengan lembut. Waladdallin. Nah, la di sini harusnya kita baca dua harokat karena dia bertemu dengan idgham syamsiyah, maka kita tidak membacanya panjang. Namun kita baca secara langsung memasukkan waladdallin. Perlu kita perhatikan di dalam huruf ba di sini, ba bertasydid bertemu dengan lam yang bertasydid, kita membacanya panjang. Tidak boleh langsung waladdallin. Nah, itu tidak boleh. Kita wajib membacanya sebanyak kurang lebih 5 harokat. Waladdallin. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Dia dinamakan mad tabi'i. Namun karena di akhir ayat dia dinamakan mad arid lis sukun. Kita baca boleh 2 harokat sampai dengan 6 harokat. Kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Para pemirsa, kita coba baca dari awal ya, agar kita semua bersama-sama menyempurnakan bacaan dari segi nadanya lebih tepat dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.